Halo semuanya, di video ini kita akan mereview jurnal penelitian dengan salah satu kasus paling kontroversial dalam dunia bisnis global, yaitu skandal perusahaan retail fashion ternama H&M di Bangladesh. Tapi, kita akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, yaitu bagaimana seharusnya kasus ini dipandang dalam perspektif etika ekonomi Islam. Dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, penulis mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen keagamaan yang relevan untuk membahas dan juga menganalisis etika bisnis Islam dan juga penerapannya. Pada metode ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai referensi untuk membangun kerangka konseptual dan juga argumen yang mendukung. Kasus ini mencuat ketika terungkap bahwa H&M memproduksi sebagian besar pakaiannya di pabrik-pabrik Bangladesh dengan kondisi kerja yang buruk. Para pekerja, yang sebagian besar perempuan, harus bekerja berjam-jam dengan upah yang sangat rendah dan tanpa perlindungan yang layak. Bahkan, pada tahun 2012 terjadi insiden besar di pabrik Rana Plaza yang merenggut lebih dari 1.000 nyawa karena kelalaian keselamatan kerja. Meskipun H&M bukan pemilik pabrik itu, mereka adalah salah satu merek besar yang mendapatkan pasokan dari lokasi tersebut. Ini menunjukkan eksploitasi buruh dalam rantai produksi global yang menekan biaya semurah mungkin demi keuntungan maksimal. Dalam Islam, bisnis bukan hanya soal mencari untung, tapi juga tentang tanggung jawab sosial dan moral. Prinsip utama dalam etika ekonomi Islam adalah keadilan, kemaslahatan, dan larangan eksploitasi. Eksploitasi tenaga kerja seperti dalam kasus H&M jelas melanggar prinsip ini. Islam melarang memperkaya diri dengan cara menindas atau mengambil hak orang lain. Bahkan, dalam hadis disebutkan, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering, yang menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan kerja. Etika bisnis Islam juga mendorong perlakuan manusiawi terhadap pekerja, transparansi dalam rantai pasok, dan distribusi kekayaan yang adil. Artinya, praktek seperti H&M bukan sekedar masalah hukum, tapi pelanggaran nilai spiritual. Kalau kita lihat lebih dalam, sistem kapitalisme ekstrim yang mendorong efisiensi dan profit tanpa batas inilah yang menjadi akar masalah. Islam justru hadir dengan pendekatan yang lebih seimbang, mencari keuntungan tanpa melupakan hak-hak kemanusiaan dan lingkungan. Etika bisnis Islam mengajarkan kita bahwa keberkahan dalam usaha tidak datang dari angka semata, tapi dari niat baik, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Bayangkan jika perusahaan multinasional seperti H&M menerapkan prinsip Islam dalam mereka, bukan hanya membayar upah yang layak, tapi juga membina pekerja, memperhatikan kesejahteraan, dan memastikan setiap produk dihasilkan tanpa menindas siapapun. Kasus H&M di Bangladesh menjadi pengingat bahwa kemajuan industri tak boleh mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Islam sudah sejak lama membawa pesan etika bisnis yang adil dan penuh tanggung jawab. Semoga ke depan semakin banyak pelaku bisnis, baik lokal maupun global, yang bisa mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik usahanya. Analisis mengenai kelebihan jurnal. Jurnal ini mengangkat tema yang sangat relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi saat ini, terutama terkait pentingnya integritas dan etika dalam bisnis berbasis keislaman yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, baik lokal maupun global. Penulis menggabungkan nilai-nilai moral dan agama dengan praktik bisnis modern, termasuk tantangan di era digital dan transformasi sosial, sehingga panduan yang komprehensif dan aplikatif. Penggunaan referensi yang beragam. Penulis mengutip berbagai sumber mulai dari jurnal akademik, sumber internet, serta dokumen keagamaan sehingga memperkaya isi dan mendukung argumen yang diajukan. Kekurangan dari jurnal ini yang pertama, lebih bersifat teoritis dan konseptual. Tidak terdapat studi kasus, data empiris, atau analisis statistik yang mendukung penerapan prinsip etika ini secara praktis dalam dunia bisnis. Yang kedua, tidak membahas hambatan dan tantangan secara mendalam. Walaupun mengulas pentingnya etika dan nilai keagamaan, jurnal ini kurang membahas secara mendalam hambatan dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam menerapkan prinsip tersebut. Yang ketiga, lebih menekankan pada prinsip Islam tanpa banyak membahas bagaimana prinsip ini dapat diselaraskan dengan standar etika internasional atau aturan sektoral lain, sehingga pembaca dari latar belakang berbeda mungkin memerlukan interpretasi tambahan.